sekarang kan ada yang baru nih. Bedain. Nah, ikut ke New Zealand. Gimana tanggapannya Bapak Soleh Solihun? Itu dadakan ya, Le? Hah? Dadakan juga kan? Iya dadakan, gara-gara lu kan. Gara-gara dia juga. Pulang dari Lombok. Kita ajak anak-anak bedain aja yuk kayaknya. Kayaknya nanti sepi kalau kita doang. Divisinya terbagi ke divisi kos-kosan. Kostum-kostum santai. Kos-kosan tuh Itu siapa yang ngurusin? Vincent dan Ferry. Hah, Vincent ngurusin kostum? Dari dulu. Dulu dia. Vincent tuh selalu kostum-kostum aneh tuh dari Vincent. Udah repot. Soleh Solihun! Berasa TV zaman dulu ya, tinggal pada pakai jas. Iya benar. Kayak zaman dulu. Kita zaman yang Beda lah. yang dijaring-jaring dulu. Beda. Kalau Sekarang- dulu kan dia oh, jadi jadi. Mario Sepuh. Kalau ini Perasaan kita dulu bilang, Dia ada lagunya sekarang. oh ada. L pipi memar. Pilih-pilih teman sekamar. Iya. Apaan kagak ada lagunya gua, giliran gua kagak dikasih lagu. Itu lagu prediksi yang terbaru kemarin kita baru Iya. ngeluarin lagi. Wah, giliran gua kagak dikasih musiknya. Emang begitu. Tapi emang Soleh Solihun pilih-pilih teman. dia kan pilih-pilih teman sekamar. Kagak. Jadi nggak bisa nyari orang yang itu, nggak bisa, dia harus selektif. Maksudnya Apa gimana? sih syarat-syaratnya lah yang mau sekamar sama lu tuh harus gimana? Sholat. Oh, kalau itu mah harus, bener. Harus. Jadi orang yang nggak sholat nggak Nggak boleh. bisa sekamar sama lu. Susah. Susah ya. Nanti kan nggak bisa kalau gua subuh sholat kayak aduh, takut mengganggu gitu. Kok Soleh Solihun jadi sok suci gini ya? Tapi memang bener dia rajin sholatnya. Oh, gue tahu. Kan lu juga rajin sholat. Alhamdulillah. Kalau yang ini gua nggak tahu nih. Kan itu ibadah nggak perlu orang tahu. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi Tapi salah satu syaratnya ngomong-ngomong- adalah itu. Iya, ini ngomong-ngomong kok makin sepi ya orang-orangnya kan. Dulu perasaan ada berempat, berlima. Oh, ini kan memang podcast ATF yang format terbaru, Le. Oh, Jadi gua sama dia sekarang berdua. oh gitu. Tengah-tengah nanti tiba-tiba celek dua orang. Dua orang. Nggak mungkin, nggak ada di Dan kita akan ada atraksi nanti. Gigit tongkat nanti. Salah satu Nih. syaratnya itu ya? Iya, Tadi lo, gue sholat. mau nanya tadi, pilih-pilih teman sekamar. Berarti syaratnya kalau mau sekamar sama lo adalah sholat. Iya. Kedua, Sunda. orang Sunda. Orang Sunda. Oh, nggak bisa. Wah ini nih, apa namanya? Rasis deh. Rasis. Bukan rasis. Kenapa sama Sunda? Ya biar nggak Oh, biar lupa lancar aja. ngobrol. Ya biar lancar ngobrol. Misalnya ada satu momen lu harus sekamar dengan bukan orang Sunda. Apakah tetap lu mau? Kan waktu itu pernah sama Tora kok. Pernah. Iya. Enggak, nih konteksnya bukan prediksi. Misalnya lu lagi di Iya luar nggak prediksi. apa-apa lah. Kan ini kita ngomongin diprediksi Oh, kan. diprediksi aja. Gitu. Prioritas gue itu dulu yang Sunda dulu. Makanya kan dulu sama Rona. Benar. Sekarang kan sama Ferry. Sekarang sama Ferry. Ariel. Beda, Ariel malah yang diprediksi. Ya siapa tahu dia mau sekamar sama Soleh Solihun. Misalnya lu ada job MC nih, Mas Sule. Mau nggak sekamar sama dia? Enggak kayaknya. Kan sama-sama Kan Sunda. sama-sama Sunda. Gimana? Dia kan pasti dapat kamar sendiri kalau nge-MC. Oh iya. Iya, nggak sih, mungkin betul dong. juga. Nggak mungkin dong digabung. Rider saya pasti nggak mau dong. Tapi kan gue pengen sekamar lah sekali-kali itu. Biar lebih tahu dalam lu tuh sebejat apa gitu. Astagfirullah. Tapi lu gue mirip kok berdua. Coba deh kacamata lu pakai, Usul. Tebal banget 6 anjir minnya. Coba. Kalau gini udah kayak iskak nih. Coba. Astagfirullahaladzim. Tebel banget ya? Gila, 6 minnya. Minum nggak? Minum. Ada silindernya juga dia. Ada silinder satu setengah. Minus 6. Tapi lucu ini ceritanya. Tadi dia cerita, kenapa tebal banget dia bilang gitu. Gimana ceritanya? Tunggu, bentar. Tadi sholat, Sunda, terus apa lagi? Ya udah itu aja. Dua itu aja. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada lagi yang lain. Benar? Iya. Udah itu aja? Gue sih nggak pilih-pilih Ji. Tapi kan nama lo Pipi Memar. Itu kan fitnah. Fitnah Desta itu. Oh, fitnah Desta. Lu Fitnah mau aja Desta. difitnah sama Desta. Ya kan nama diprediksi tidak menggambarkan kondisi. Masa? Semangat tak pernah kendor, El Matador. Semangat gua. Walah. Lah, Mau semangat dari mana? Botuna, bocah tua nakal bener kan? Ya itu doang. Lu semangat tak pernah kendor. Botuna siapa? Desta, Desta. Emang dia nakal? bocah tua nakal. Oh, udah tua nakal gitu. Iya, kan nggak selamanya mencerminkan. Gitu ya? Iya, ada beberapa Dia yang memang. apa?
El Matador, semangat tak pernah kendor. Boro-boro jam 9 udah balur-balur ini. Apa minyak-minyak Tapi angin. semangatnya, tapi dia semangat Semangatnya. kerjanya. Sekarang kan gua udah nge-gym, luar biasa. Leh. Oh, gimana? Mana bisepnya? Makannya gue sekarang udah makannya teratur, gue udah makan defisit kalori gue sekarang. Udah berapa lama nge-gym? Gue sebulan lah udah. Gym apa namanya? Gym Haho dah. Ngaji dong. Kacamata tadi kenapa? Ceritain dong, kan gue tadi lagi- nanya lagi- tuh. Kan Kacamata Soleh bisa nanya, tebel, minnya. kenapa bisa minus? Ya gue bilang, dulu waktu gue kecil, kan Ini TV... pernah kecil juga, Le. Ya pernah lah. Masa gue tiba-tiba tua. TV di rumah gue misalnya di sini nih, ruang TV. Kursi begini. Nyamping gitu. Ya kursinya nyamping. Terus kan kecil kursinya cuma buat 3 orang. Bokap gue udah duduk di sini, adek gue udah duduk di sini, nah gue duduk di sini. Sebagian deket TV. Kasian banget nasib lu. Terus. Jadi ya udah gue nonton TV deket banget. Udah miring, deket lagi. Iya. Dia tuh nggak terasa bahwa dia tuh sebetulnya dikorbanin sama keluarga. Iya, kayaknya gitu deh, Le. Terus akhirnya keterusan. Iya akhirnya gue Mulai dari situ kan dari kecil nonton TV deket mulu gini. Segini Minus bayangin akhirnya. nonton TV terus. Tapi lu kalau gitu, lu menyalahkan orang tua lu nggak? Ya enggak lah. Enggak ya. Kenapa papa sama mama dulu membiarkan aku nonton TV miring? Ya emang gak ada lagi ruangannya. Masa gue protes? Nah, nih prediksi ini kan lagi persiapan mau ke New Zealand nih. Nih makanya tadi gua kesini tuh mau Persiapannya nih. ngambil ini International Driving Permit. Coba lihat, Le. SIM internasional, SIM Ji. internasional. Jadi semua pada bikin nih. Tuh. Ini bisa dipakai kapan aja nggak? Iya sampai 3 tahun nih, sampai 2028 itu. Oh berarti Di semua negara ya? tiap tahun. Iya, soalnya ternyata kalau SIM internasional ada begini tuh. Ada halaman bahasa Inggris, ada halaman bahasa Jepang, ada halaman bahasa Arab. Jadi buat ngasih tahu ini kategori SIM apa buat ditunjukin tuh. Ini dicap tuh A1 buat motor. Tuh. Oh gitu. Ada A1 motor gede. Cuman ini aja. Tapi ada beberapa negara yang nggak perlu gini. Maksudnya pakai Iya. SIM kita pun juga mereka Iya, don't kemarin mind kan gitu. pas New Zealand si Cucuy juga bilang tuh Cucuy itu sahabat lu tuh Cucuy. Pakai aja SIM internasional daripada Iya sih supaya aman lah, betul. Iya. Untuk persiapan SIM kita juga bawa SIM internasional. Lu Bawa. ada Iya. juga SIM internasional. Ada Ada bikin, semua semua, pakai. semua bikin kok. Terus apa lagi persiapannya nih kalian? Ya karena ini mungkin udah kali keempat ya Le, kita keluar negeri motoran Iya. ya. Pertama kan Amerika dulu, terus abis itu ke Melbourne ya. Melbourne tahun lalu. Melbourne tahun lalu. Australia. Australia. Oh ini ketiga berarti? Oh iya kalau keluar negeri Kalau ketiga. keluar negeri ketiga. Iya. Iya. New Zealand. Berapa orang biasanya ke sana tuh? Banyak Le. Banyak. Sekarang mah malah lebih banyak sekarang mah kan ada anak-anak bedain. Oh, Iya, ya anak-anak berbeda. stand up itu. Tambahan di Andika Pratama, Wendy, Dikta, terus ya itu Regen, Diki Oki, Divi. Rengga, Diki Divi, terus si Rispo. Rispo 6. Iya sama anak-anak agak lain nggak bisa ikut soalnya Lagi kan, promo lagi film promo film. Terus job desk-nya kalian tuh prediksi sama bedain. Ini apa aja tuh kalian tuh di sana? Ada bagi-bagi kan? Dibagi-bagi sama si Darto. Nih, Tugas, nih, baca, nih. baca. Darto Coba bacain. bagi-bagi kerjaan tugas. berdasarkan divisi. Jadi kita setiap berangkat touring tuh ada bagian divisi-divisinya. Ya suka Ngapain, dibagi-bagi ngapain. berdasarkan tugas. Nah si Darto. Kalian tuh main apa tugas sih sebetulnya? Main, tapi kita bertugas. Main tapi bertugas. Bertugas. nih, Gue pengen tahu mana aja, ya? karena kan gue nggak tahu. Gue juga mau bikin kan, kalau udah nih enak nih, gue mau bikin. Sama anak siapa? motor. Ah, sama temen-temen gue lah. Ah rumah lu jauh Bekasi. Teman-teman lu siapa aja? Lu aja. Siapa temen lu? Temen-temen gue. Sama Anwar Fuadi ya? Anwar Fuadi ketemu dia. Iya kan? Sama Anwar Fuadi. Roy Martin. Roy Martin. Sama Nih Irama. divisinya terbagi ke divisi kos-kosan, kostum-kostum santai. Kos-kosan Itu tuh singkatannya. siapa yang ngurusin? Vincent dan Ferry. Hah, Vincent ngurusin kostum? Dari Dari dulu. dulu dia. Vincent tuh selalu kostum-kostum aneh tuh dari Vincent. Enggak repot gitu, harus ngurusin itu. Ya dia seneng repot. Dia seneng repot. Ada divisi SpongeBob, sponsor buat ongkos berangkat. Itu siapa tuh? Andika Pratama, Rispo sama Desta. Oh, dia yang ngurusin duit tuh, sponsor. Ya disuruh biar berkoordinasi sama Melvin kalau ada sponsor masuk. Ada divisi gimbal, gimmick bikin asik total. Syailah. Ngurusin games, challenge gitu-gitulah. Ada Oh, buat Regen, kegiatan di sana. Regen, Wendy sama Andre. Terus ada divisi Hotman Paris, hotel, makanan dan pariwisata. Siapa tuh? Ngurusin akomodasi lah, ada Tora, Gading sama Tepi. Ada divisi Satpam, Satuan Pengaturan Antar Mengantar.
ngurusin transportasi kalau lagi nggak touring. Kok kayak Caca Handika yang ngurusin sendiri? Memang. Ada divisi Rudi Salam, rute dijamin saik tapi nggak lama. Surya sama Omes, dah gitu. Oh, berarti Kenapa semuanya tau nggak? Kenapa terbagi. dibikin divisi gini biar apa leh? Biar memiliki. Betul. Kalau lu Dan bagian apa? berkontribusi. Gua sama Darto udah berhubungan dengan si yang ngurusin rental motor. Udah dari kemarin. awal dia udah berdua. Oh, Udah berdua sama Darto ngurusin. urusannya sama luar ya? Ya speak English lah. You know me, I can Yes, speak English I well. know. You can speak English? Little bit. Lebih. Lu pakai motor apa leh di sana? Kayaknya gua maksudnya Harley yang ini deh, softail gak? Harley Softail. Ya lu apa? Gue pakai BMW. Obat nyamuk dong. Hah? Softail. Beda itu Sofitel. Sofitel. Sof- Sofitel mah hotel. Gue pakai BMW lah ya. Oh, BMW. Soalnya gue 2 negara kemarin dua-duanya gue pakai Harley. Capek. Panas. Panas juga, Dia Cap. mah yang di negara pertama di Amerika dia mesen apa rental Harley apa. Pas datang ngelihat Harley-nya Tepi, itu bagus Tepi-nya Tep. Gua pakai deh punya lu. Diambil lah si Tepi nggak bisa nolak. Ketua. Terus dia ngeliat yang lain, itu juga kayaknya enak, emang celamitan. Jadi gue 3 kali ganti Harley. 3 kali ganti, Tiga kali 3 ganti kali Harley di gua. tengah jalan, gue mau nyoba motor itu dong. Iya. Semua dicoba, yang dia sewa nggak dipakai. Akhirnya dipakai. Waktu di Melbourne, kan pakai milih motor semua tuh. Gue bilang gue pakai Harley yang pendek-pendek aja deh, biar enak gitu kan, supaya handlingnya juga enak. Gue pakailah Sportster 883 tuh. Iya. Ternyata jalurnya enak banget kan, lurus terus. Yang pada pakai BMW enak banget. Nah gua, buset 883 cuma Lebih enak 883. BMW berarti. Jauh lah kalau Iya, karena yang lain motor adventure pada ngebut. Gua kan pakai Royal Enfield. Lu masih mendingan 600 cc Oh, lebih kecil. Lebih kecil dari gua sih. Emang lu mengeluh aja motornya. Lu tuh nggak tahu apa yang lu mau. Kali ini gua pakai BMW. Nah, kita lihat ya. Ya, mudah-mudahan Kita lihat insya ya. Allah. Iya. Nanti kita lihat ya. Ini Andre di New Zealand celamitan nggak sama motor lain? Ya kita lihat aja nanti. Kita lihat ya. Catat nih. Tolong dicatat nih kamera ya. Andre pakai BMW 750 GS. 750 GS. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Kalau ternyata dia pengen tuker motor, nah. Soalnya Darto waktu di Melbourne pakainya Iya, 750. 750 GS. Enak banget kata Darto kan. Lu cobain Ji. Ya udah, besok yang New Zealand pakai itu deh. Ya, kita lihat ya. Kita lihat Nanti. aja. Kan biasanya dulu tuh prediksi nih. Sekarang kan ada yang baru nih. Bedain. Nah, ikut ke New Zealand. Gimana tanggapannya Bapak Soleh Solihun? Itu dadakan ya, Leh? Hah? Dadakan juga kan? Iya, dadakan gara-gara lu kan. Gara-gara dia juga. Pulang dari Lombok. Kita ajak anak-anak bedain aja yuk kayaknya. Kayaknya nanti sepi kalau kita doang. Emang lu udah antip, udah pesimis kalau kita doang berangkat ke New Zealand. Kayaknya nggak seru ya. udah bosan sama muka-muka ini lagi. Ya tapi bener kan, Lombok kemarin begitu ada bedain, suasana lebih beda, cair aja lebih. Karena ada yang masih orang baru. ada orang baru yang bisa dicengin. Iya, Kita udah capek ngecengin Darto. Iya bener. Ya tapi kan jadi nambah urusan sebetulnya kan harus dari sponsor. Melvin kan harus cari duit lagi nih. Tadinya berapa orang ya ini nambah lagi. Iya, kok Tapi pesawat kan bisnis. sponsor juga pasti nambah kalau dengan Iya, dengan mudah-mudahan. gitu. Kan ekonomi lagi berat tapi. Iya, Nah. bismillah lah teman-teman. Semenjak bedain ikut touring, siapa yang paling lu nggak suka dibedain? Secara dia ini kan senior di stand up lah ya. Gua mah nggak ada yang gua nggak suka. Gua mau baik-baik aja. Tapi mereka nggak suka sama lu. Ya nggak apa-apa. Itu urusan. Leh, itu kan bedain ada 8 orang. Iya. Yang 2 bukan anggota stand up. Iya. Yang 6 anggota stand up. Iya. Yang dua siapa? Dikta sama Andika. Oh, iya. Dikta sama Andika masuk situ. Nah itu kenapa? Berarti nggak ada urusannya stand up sama yang Nggak lain? nggak ada. Oke. Mereka Nih. Banyak orang nanya, kenapa Sule nggak pernah lu ajak? Nah benar. Tanya Sulenya. Kok tanya Sule? Lu yang ngajak. Semua yang diprediksi dan bedain itu, kita semua diajak lu. Kenapa lu nggak pernah ngajak Sule? Karena dia tahu kalau gua itu penggemar Vespa bukan Harley. Dia nggak bisa. Tapi dulu kan punya Harley. Cuma buat foto doang 2 hari bisa jual. 3 Tambah sehari doang lu. 3 hari Nambah gua sehari doang. keliling di komplek. Tapi pernah nggak dia minta diajak? Belum pernah.
Gua Pernah nggak ngomong? enggak. Dre ajak gue dong Cuma motor. bercanda doang. Bercanda aja. Tapi bercanda-bercanda juga tidak dibalas dengan serius kan, malah nggak ditanya, ayo gitu. Enggak. Tapi sebenarnya pengen. Enggak juga. Jauh kalau ke New Zealand gue malas di pesawat. Bukan New Zealand kalau Lah acaranya juga jarang-jarang, tiap hari juga. Nggak tiap hari kita kan jalan-jalan juga. iya. Kalau ada sponsor Tapi aja kan. kalau nanti yang next kita mau berangkat, kita ajak Soleh Kemana? juga boleh. Yang next kita misalnya keluar negeri lagi. Gue udah lupa lagi naik motor, Ji. Ya pakai belajar dulu. Yang gigi itu udah lupa. Gue udah matic, udah gini. kok begini. Gimana ya? Kok gini? Cowok mah nggak perlu begini. Sok mau cowok mau jadi kalau udah matic udah pasti gini. Karena posisi Oh cewek soalnya. motornya. Nggak boleh Enggak, kelihatan. gue metik biasa aja gini kalau naik motor metik. Ah, lu mau digagah-gagah. Emang lu pakai rok motorannya? Enggak, pasti gini. Leh, Pasti. apa Le? Gua ada motor. Motor apa? Motor ini, bukan, tapi yang matic. Motor apa? Motor gede, motor. Ada motor gede metik. Ada. Oh, yang baru dikasih sama orang Iya. itu ya? Lu mesti cobain, enak banget tuh, asik deh. Itu metik yang Matic. Dan suaranya, powernya juga asik lagi. yang Kencang. dikasih sama si Irwan itu ya? Iya, betul, sama Irwan. Oke, kita ngobrol lagi ya. Ini kan podcast. Jadi kalau mau ngobrol Ya kan ini lagi ngobrol. ya kalau urusan prediksi lu berdua bisa di sana Oh. lah, jangan ada gua lah. Tapi kan dia bintang tamunya, Le. Dan kan gue bintang tamu. Kan gue yang mulai. Ya salah sendiri nggak diajakin Andre dulu. Oh, iya. Enggak, gua mau bikin premium. Nah, premium. Ini kan prediksi. Anggotanya siapa aja, Le? Anggotanya Anwar Puardi, Roy Martin, Roma Irama. Makin Pokoknya susah. senior lah. Makin susah ngobrol ketemunya. Bang Doni Patah, basisnya God Bless. Iya. Undang juga Ian Antono. Ian Antono, Iya, semua. Gue yang muda sendiri. Paling muda sendiri dia. Ntar gue yang ngatur. Bikin, Le. Bikin, Le. Ah, otak lu mah. Kita Cepet banget lu. bikinin senior juga tuh. Nggak Nah, perlu om-om Ji, kita nggak tuh perlu Ji. semua. Kayaknya mereka lebih Bukan. fokus ibadah deh kayaknya. Iya, benar. Tapi kan gak apa-apa kan, ibadah memang harus, wajib. Tapi kan ada kepengen Refreshing, benar. refreshing. Gua setuju itu. Orang-orang sepuh-sepuh kayak gitu seneng malah Ya udah lu ngumpul. bikin biar gue yang ngurus. Bener ya? Iya. Oke, Berapa siap-siap gajinya ya. Om sebulan? Roy Martin, Om Anwar Fuadi, kita bikinin grup motor nih. Ah, Gak usah yang ke motor-motor gede, motor-motor. senior club. Senior club. Bener. Premium bener tuh namanya, bener. Premium kan udah tingkatannya udah di atas. Tapi bensin banget itu. Terlalu bensin lah. Oh, iya. Di atas premium masih ada Dek. Pertamax tahu. Iya. Iya, sama Pertamax Turbo tuh yang paling tinggi tuh. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Di antara anggota prediksi, siapa yang paling lu nggak suka? Dia mah baik dia orangnya. Baik gue Baik dia. Baik. Angga mata lu udah beda tuh tadi. Baik gue mah. Dia mah baik orangnya. Baik gue. Enggak, paling yang lu nggak suka dari semua. Ya, maksudnya kan nggak suka tuh nggak berarti jadi iri dengki lah. Cuman misalkan ada yang kesel-kesel gitu. Siapa kira-kira? Nah, gua. Hah, lu? Lu nggak suka sama diri lu sendiri? Enggak, dia mah orangnya asik. Gue mah nggak ada yang. Gue mah kalau nggak suka, ya nggak Ngomong peduli. ya? Gue mah kalaupun nggak suka, cuekan biarin aja lah. Oh, tapi diomongin. Ya, Ya kadang-kadang iya. cuma ya biarin aja lah kalau ada orang yang nggak suka. Ya kan yang lain suka, masa gua protes? Kalau misalnya ada yang gua nggak suka, diprediksi. Kan, Lah kan enggak. yang lain pada suka, masa gua protes? Enggak dari prediksi, dari semua tuh siapa yang paling lu nggak suka dari semua tuh? Ada kan ada Tora, Wendy. Enggak ada, kalau nggak suka mah nggak akan bisa nongkrong. Ya maksudnya masa masih bertahan. Gua mah nggak peduli. Ya, maksudnya mending tanya Andre siapa yang dia nggak suka. Lah kok gua? Kan yang ngaruh gimana dia? Bintang tamunya kan lu. Ya nggak apa-apa, lu kan prediksi juga. Kan prediksi itu punya Andre. Gua tuh semuanya suka. Kalau nggak suka nggak mungkin kita ngumpul. Ya nggak mungkin kalau dia. Ya sama gua juga. Ya udah. Yang gua nggak suka Donald Trump. Sama Benjamin Netanyahu. Tapi kan kalau Itu gua nggak suka, paling nggak suka gua. tapi kalau touring kan katanya suka pilih-pilih kamar. Berarti lu kalau ngomong gini Le, besok tuh kalau lu ke Amerika lagi ditandain sama Donald Trump lo. Iya, gua juga nggak akan berencana ke Amerika dalam waktu dekat. Ya nanti New maksudnya. Zealand itu daerah mana? Dan New Zealand kan daerah ini apa? New Zealand mah beda negara. Selandia Baru ya? Iya, New Zealand tuh Selandia Baru. Lu mah cuma diterjemahin. New Zealand tuh negara. Lu pernah sekamar sama Ronald ya? Ya kan gua dulu sekamar mulu sama Ronald. Gimana sih kalau Ronald tuh kalau lagi di kamar tuh? Ya ngobrol aja biasa. Ngobrol-ngobrol. Kangen nggak? Enggak. Lu nggak kangen sama Ronald? Biasa aja.
Kan dia udah nggak diprediksi lagi. Dia tuh nih. emang jujur, gue suka biasa sama dia. aja. Dia udah nggak diprediksi. Gua mah jarang Oh dia udah nggak diprediksi? Udah nggak diprediksi Mengundurkan diri apa? Mengundurkan diri. Kangen nggak? biasa aja. Enggak. Biasa aja. Kan udah ketemu kemarin pas di kampus. Oh ketemu ya? Iya. Nih mau ke New Zealand nih, apa aja yang belum beres nih persiapan kalian nih? Duit. Iya, sponsornya belum. Sponsor nih. Ayo dong, siapa yang mau sponsorin nih? Kita masih membuka peluang untuk menjadi Iya, sponsor. soalnya tiket bedain ditanggung sendiri. Iya. Kalau tiket prediksinya udah aman. Tiket prediksi udah aman. Tinggal bedain nih. Bedain doang. Ya, karena kan tiket prediksi udah di sama tiket. Berapa persen nih tiket.com kalau jauh-jauh gua hari. ngasih sponsor? Ah, gampang Mama Elvi. Ah, lu aja butuh duit mau sosok ngasih sponsor. Sembarang. Justru dari persenannya itu, Le. Kan gua nyari persen. Sembarangan mau ngasih sok ngasih Enggak, duit. maksudnya dia klien dia kan banyak Lo kan- nih channel nih. Ah, Channel. Gua dapat juga kan dari Dapet. situ. Mending dijadiin sponsor buat YouTube lu daripada buat tuh. Kan udah. Le. Kira-kira, Le, siapa, Le? Apanya? Produk apa? Ada nih gua nih, PT Cahaya Mandiri. Itu Apa? produknya apa? Material. Oh, material. Iya. Buat apa? Buat apa? Buat Kita apa kan nanti? motoran ke Harus sana. harus ada Iya. adlibs di New Zealand lagi masa promoin material. Iya. Cat tembok ini. Lagi monteng motor itu berhenti dulu. Aduh, ini sayang sekali motor Motor ini ini. Coba lecet kalau nih. pakai cat ini lebih bagus. Padahal itu bukan cat motor. Iya, cat tembok. Cat tembok. Motor berhenti lihat bangunan ya. Lihat Iya. bangunan di New Zealand. Wah, catnya sudah mengelupas. Ini pasti tidak cocok dengan udaranya. Padahal kalau pakai cat ini, Ah. Tapi kan semua ada di Minimal gini lah, Le. paku reng. pokoknya Yang nggak nyambung sama motoran kita. Yang penting kan si material ini mampu memberikan sponsor. Oke, tapi masalahnya masuk ke Adlibnya. promosinya, adlibnya apa? Misalnya nih, paling enak misalnya yang simple aja, kayak misalnya obat ambeien, itu masih bisa masuk. Ya. Naik motor tiba-tiba ngeluh, Oh iya benar. ya. kok gak enak banget ya posisi duduk kita. Ternyata aku ambeien, minum ini. Ah, itu oke, karena kita motoran lama. Cari produk-produknya yang relate ke Ya kalau motoran misalkan kita. nggak ada juga kan percuma, ya kan? Ini udah jelas misalkan ada nih si material ini. Misalkan beda, paku reng di sini sama di sana beda. Jadi bisa membedakan gitu loh. Ji. Nggak, tapi nggak apa-apa juga, Le. Bawa Bisa. kayu Bisa. reng Bisa, misalkan. bisa. Lihat, tuh kan di New Zealand nggak ada reng, hanya di PT ini. Gitu. Oke, kita setuju ya. Dia mau ngasih berapa sih kira-kira? 20 lah. Berapa apa miliar? 20 juta. Nggak lah. usah lah, Alah, 20 20 juta. 20 juta nggak usah lah. 20 juta. Repotin doang 20 juta. 20 Ngapain? juta. Ya udah. Tiketnya aja berapa beda? Iya, tiket aja 80 juta. Iya. Kita cari lagi yang baru lah ya. Cari lagi lah. Gitu. Apa ada ide lagi? Ada kan relasinya di mana? Relasinya kayaknya ke gitu deh, ke tukang-tukangan gitu ya. Iya. Coba apa? UMKM. UMKM ini. Ada ini apa? Catering Tehwin mau nggak? Catering bisa. Nah, bisa. Makan di sana makan. gitu berapa hari. Nanti kita di sana prasmanan gitu ya. Hitung aja berapa hari di New Zealand. Nanti kita bayar duitnya untuk makan. Lu beli sendiri di sana. Cateringnya mana? Terus buat apa ada cateringnya? Terima kasih catering ini sudah membayari kita. Gitu. Oh iya juga ya. Dan lagi kalau kita ke New Zealand, Le, kita nggak boleh bawa makanan. Lah iya makanya duitnya gitu. Kalau gitu. paku oreng boleh. Pak goreng boleh. Pak goreng boleh. Tapi kan itu baja nanti kena didit. Iya kan masuk koper, aman kalau paku oreng. Iya juga ya. Mending nggak usah lah. Nggak usah. Repot. Ya kali aja namanya juga ide. Iya, ya boleh, kan? boleh. Maksud gua kalau mau nyari sponsor, itu yang kira-kira masih nyambung lah. Iya, iya, gitu. Iya, tolong Ini cari kreatif lagi. dikit lah, tolong kreatif. Tolong cari. Oke. Ya. Oke, kita kembali ke podcast ya. Kan dari tadi juga memang di podcast, gak kemana-mana. Nah, Bapak Soleh Solihun ini kan sering mengomentari Pengamat pengaman musik. Iya. Lagu baru Andre, We Love You, menurut Anda bagus nggak? We love you. Bukan. Baby. Bukan. Yang mana? Bukan. Beda. Yang sama anak lu ya? Iya, itu lagunya Bon Jovi Always. Oh iya. Yang We Love You yang mana? Nih belum gue tahu. setelin. Makanya kalau nggak tahu jangan so tahu. Main We Love You. Tapi gue pernah lihat lu sama anak lu. Iya. Wow. Kenapa dimaju-majuin? Dia ngambil rapnya. Lu udah denger kan? Belum. Nih dengerin. Kan gua waktu itu lu storyin. Kan gua baik. Lu minta ke guanya apa coba? Storyin. Tolong bantu story, bukan tolong dengerin dong. Enggak kan?
Lu storyin doang udah lewat. Nah, Kan nggak disuruh dengerin. Makasih Leh, gue mendingan begitu. Soalnya ada dua pilihan. Kemarin Desta sama Vincent. Vincent nggak tahu lagunya, tapi dia storyin. Oke. Desta tahu lagunya, tapi dia nggak storyin. Gue pilih yang Vincent. Gak Iya. perlu tahu lagunya, yang penting lu storyin aja. Iya. Kan lu request ke gua, tolong bantu story dong. Ya udah gua. Kan Tapi lu lebih bagus lagi, lu storyin lu tambah juga minimal tahu dong. lagi. Tambah dong. Tolong dong dengerin lagu gua dan Ya lu kan posting. pengamat musik, harusnya lu ngerti dong. Ya nggak ada waktu. Nah itu nggak bisa, kita nggak bisa komen kalau ada begitu. Nah, Apa pentingnya gua mendengarkan lagu Ayah dan Tiga Anak ini? Nggak penting ya, Le. Emang nggak penting. Penting, gua begitu ngeliat, oh iya bagus nih aku post demi mendukung nasib temanku. Lu storyin dong. Bikin dulu. lu baru ingat sekarang ya? Banyak juga yang belum gua tag-tagin. Beneran banyak. Dia juga. mah semua di tag tuh. Jadi terpaksa nggak. Mike Tyson aja gua tag. Kali-kali Mike Tyson nge-repost. Tapi lu banyak banget lu. ATF bikin, Popstar bikin, Iya. sama anak-anak bikin. Iya. Ya biar kreatif aja, Le. Lu kan pengamat musik ya. Anak gue juga baru rilis lagu Alama. Gimana menurut lu? Belum denger. Gimana ini Ini pengamat yang musik lagu nih? mendingan lagu gua. Yang ini belum denger, belum story juga. Iya. Lu pernah dengar lagu ini nggak? Kalau ada 9 nyawa. Enggak juga. Enggak. Lu ngapain jadi pengamat musik? Ya berarti itu tidak menarik perhatian gua. Lah emang yang harus ditarik perhatian lu doang. Ya berarti nggak usah marah kalau gua Lu nggak nggak tertarik. marah. Yang Itu kasihan marah. dia. Oh, gua jadinya. Orang dia mah santai. Oh iya ya. Gak, tapi memang, Le, lagu itu udah gue bikin udah lama sebetulnya. Iya. Zaman masih di ini talk show. Karena yang arrange musik itu sama Sisi Popo, orang net dulu. Gue udah minta bikinin dulu waktu anak-anak gue masih kecil-kecil. Gue pengen bikin gue bilang sama anak-anak seru-seruan. Barang keluarga lah ya. Ya, cuman waktu itu nggak keburu karena ya dan sesuatu dan lain hal anak-anak gue juga kayak masih belum ada minat dan masih susah diatur karena masih sekolah kan. Habisnya akhirnya nggak jadi. Nah setelah udah sekarang gue inget lagi, oh iya si Popo dulu punya lagu itu tuh. Gue kontak dia lagi terus ngobrol-ngobrol, ayo kita bedah yuk lagunya. Kita bedah, gue masuk juga nada-nada dari gue. Jadinya begitu akhirnya. Tapi enak lagunya, gue dengar, udah lihat gue sekali. Lihat bukan denger, lihat sekali. Ya lihat Itu sambil denger lah inspirasinya audio dari- visual. Dari mana? lah. Dari Barney. Oh. I love you, you love me, Ya, we Lulu. wanna be Enggak gitu. family. Yang itu, gue ambil nuansanya itu gitu. We love you. I love you, you love me, na gitu. Nah, bagus bener Ji. Paling tidak ini menjadi kenang-kenangan buat anak-anak kalau dia Iya. udah gede-gede. Betul. Udah gede-gede, kita pernah punya lagu sama papa gitu. Karena gue Betul. pengen banget bikin lagu sama anak-anak. Bagus. Gitu. Soalnya nggak ada keinginan untuk bikin lagu dengan 2 anak lu sama istri. Emang gua nggak ada masalah. Leh, Loh, bikin emang lagu tuh semua bukan- orang iya. punya masalah terus bikin lagu? Enggak enggak dong. juga. Gua nggak bisa nyanyi gua. Karena mereka problemnya nggak bisa. Anak-anak gua juga falas suaranya, jadi ya udah. Atau nggak mungkin bikin show stand up keluarga? Nah, bisa Leh. Nggak usah lah masa so stand up sama keluarga Leh, sendiri. boleh aja. nggak? Nih gue ada teman gue, anaknya ulang tahun, boleh ngucapin nggak? Tolong. Ah, kenapa sih nggak mau? Kan yang lebih terkenal lu. Mending lu yang ngucapin. Tapi dia pengennya lu yang. Nggak ada bohong. Kok bener. Jadi kenapa sih gue nanya lo? Setiap orang mau minta ucapan ulang tahun atau lu kayaknya malas itu kenapa sih? Ya gua nggak peduli. Ngapain? Gua selamat. Gua nggak mau ngucapin. Ya kan maksudnya mereka bikin mereka seneng gitu loh. Wah soleh solihun ngucapin gitu. Kebahagiaan gua kan tidak kebahagiaan mereka nggak berpengaruh dari ucapan selamat ulang tahun. Ya siapa tahu happy Siapa tahu gitu. happy. Itu kan jadi amal ibadah Leh. Belum tentu. Kok belum tentu? Ya gua nggak butuh, maksudnya ya nggak perlu lah hitung-hitungan nambah ibadah gara-gara ucapan selamat. Jadi lu nggak mau ngucapin nih? Siapa yang mau diucapin? Ada teman gua, anaknya tuh ngefans banget sama lu. Bohong. Bener. Lagi pilek lo sekarang dia. Siapa tahu pas lu ucapin dia sembuh. Ayo, tiba-tiba ucapan lu tuh membuat energi positif buat dia, Betul. dia sembuh. Berapa tahun coba? 29. Itu kok anak kayaknya itu bukan anak temen lu. Temen gua bapaknya. Bapaknya dia temen gua. Lah iya kan. 29 bapaknya sekarang umurnya 54.
Nggak mungkin ada bapak-bapak kayak ngurusin anak umur 29 tahun ucapin kayaknya udah nggak boleh. Tapi kalau bapaknya sayang ada ya. Ada. Kalau Dia misalkan- memang bener, dia paling susah dimintain Gitu. ucapan dia. Ngapain lah, gua kenal juga enggak sama dia, gua bukan keluarganya, ngapain? Urusan apa gua sama dia? Ya dong, apalagi kalau ucapin ini dong, kasih video biar anak gua semangat belajar. Lah kenapa urusan lu semangat jadi Sama gua ya? Iya. Ya semangat ya harusnya dia Iya. sendiri ya. Kenapa jadi urusan gua lu semangat belajar? Ya kan Soleh Solihun terkenal, orang tahu. Zaman dulu juga gua nggak perlu dikasih ucapan dari artis buat semangat hidup. Oh iya. Bener Oh, juga sih. dendam berarti. Tapi dia ngomong Zaman gitu. dulu emang ada orang-orang zaman kita generasi 90-an, wah aku mengidolakan Iwan Fals. Aku minta Coba ucapan. saja aku dapat ucapan dari Iwan Fals, pasti hidupku lebih semangat. Nggak ada orang zaman Iya. dulu mikir gitu. Iya juga. Orang-orang zaman sekarang aja yang berpikir, aku ingin semangat, tolong dong ucapin. Minta tolong ke artis ucapin. Biar Padahal artisnya semangat. sendiri lagi nggak semangat. Iya. Zaman sekarang kayak orang-orang tuh kayak, kok kenapa menggantungkan kayak buat hal-hal kecil Oh, zaman gitu. dulu tanda tangan doang ya? Iya, dan kan zaman dulu nggak pernah ada. Terus kalau gua ya. Karena mungkin zaman dulu Enggak, medianya nggak ada. kalau gua gini prinsipnya, kalau gua mengidolakan orang, gua nggak akan minta idola gua itu buat melakukan sesuatu yang tolong ucapin dong selamat. Kan gua mengidolakan dia bintang. Oh, harus perlakukan seperti bintang dong. Masa gua nyuruh-nyuruh dia, tolong bikin juga, video bener juga ucapan ya. selamat Bener juga dong. ini. Ini gua menghargai kalau gua menggemari orang atau tokoh, gua nggak akan mungkin. Gua sekenal-kenalnya gua sekarang sama Iwan Fals, gua nggak akan mungkin. Mas Iwan tolong dong ucapin selamat buat anak saya. Gua menghargai sosok dia sebagai idola gua. Gua jaga marwahnya. Ini bintang loh, ngapain? Kalau semua orang berpikiran kayak lu mah keren. Tapi kan Iya. sekarang Iya beda. berarti sebetulnya nggak ngefans bohong itu ngefans tuh. Menurut gua ya kalau ngefans beneran tuh harusnya Nah, kayak gitu ya. ya dihargain. Ada orang ngefans Andre Taulani atau Sule, ya udahlah. Gua hargai wibawa mereka sebagai idola gua. Nggak akan gua nyuruh-nyuruh. Kang Sule tolong dong ucapin selamat. Banyak banget, banyak. Nah itu berarti Kadang-kadang suka diduitin tuh. Iya. Ada orang yang minta buat orang lain, nah yang dapat duit tuh yang mintanya tuh. Iya, betul. Iya makanya kan Tapi kan kita sebagai manusia ada Empati. ada empati, ada rasa kita kayak oh ya mungkin dengan gua ngucapin begini dia seneng. Iya. Sesimpel itu leh. Mungkin itu yang kita lakukan itu kenapa kita oke deh ya udah. Kalau dulu kan nggak ada Karena takut juga video. dibilang maaf leh, takut juga dibilang sombong lah lo suruh ngucap itu. Karena efeknya begitu pasti. Kalau kita nggak mau dibilangnya sombong. Kalau ya tapi kan kalau kita mau terus-terusan ntar minta. nanti ada di belakangnya. Nanti ada di belakang lagi minta. Serba salah. Lu ngerasa nggak kalau sebagai seorang artis nih, jalan di tempat umum. Foto dong. Kalau kita kasih sekali, yang lain pasti ngikut. Iya. Akhirnya, kita privasinya terganggu. Dengan anak kita lagi jalan, tiba-tiba harus stop dulu beberapa menit, atau bahkan mungkin 15-20 menit untuk ngeladenin orang foto, sementara waktu kita sama anak kita yang 20 menit berharga itu hilang untuk ngeladenin orang. Iya. Tapi di sisi lain, kita menolak, dibilangnya kita sombong. Hmm. Sombong banget, minta foto aja nggak boleh. Serba salah tuh, Iya. posisi kita tuh. Makanya kadang waktu itu pernah, gue lagi sama anakku si Dio. Tiba-tiba lagi mau main nih di wahana gitu, mau foto orang. Gue ladenin sekali. Masuk terus. Akhirnya Dio ngamuk. Udah dong foto-fotonya sama papaku, aku kan pengen main sama papaku. Dio tuh. Dia ngomong begitu. Lagi umur berapa tuh? Masih kecil sih, 5 terus? tahun, 6 tahun. Itu kan ungkapan tulus dari anak. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kan Setelah dia ini- ngomong gitu, baru itu orang-orang, maaf ya dek, maaf ya dek. Kan kasihan gitu. Tapi Ji, mungkin itulah salah satu resiko ya. Resiko kita menjadi orang terkenal ya kan. Kadang-kadang kita juga kalau lagi makan di restoran dibilangnya nggak lucu. Iya. Ngelucu Nah, dong. lagi makan. Tiba-tiba ibu-ibu minta foto ya. Foto. Terus sambil lihat itu. Kok nggak lucu ya? Nggak seperti di TV. Akhirnya gue makan di sini. Lebay. Dia lucu. Biar lucu. Bukan lucu jadi citra. Tapi gue balik lagi berpikir bener juga leh. Ada kalanya kita berhak atau boleh juga menolak. Boleh karena pada saat itu momentumnya adalah gue bukan jumpa fans, gue bukan ada event, gue mau quality Happy time, sama keluarga. quality time buat Iya, family. bener juga. Tolong lu hargain juga waktu gue dengan keluarga gue gitu. Iya. Berarti satu-satunya cara untuk orang terkenal di Indonesia itu ya jangan liburan di sini, luar negeri.
Tapi kan nggak semua orang bisa. Nggak Ya semua atau ke artis mall-mall bisa. yang kan ada mall-mall tertentu yang memang meskipun ngelihat artis ya cuma ngelihat biasa aja. Gitu. Tapi kasihan kan berarti dengan diri kita. Kok kita dibatasi langkah kita. Mau ke mall itu yang mungkin di situ ada yang memang bagus, ketakutan gara-gara orang nanti foto-foto. Iya juga sih. Ya kan berarti ada hak kita yang terganggu, terhampas gitu. Iya, cuma serba salah kan kayak dulu gue pernah dengar cerita dari Dindakannya. Dia pernah ditolongin orang di bandara lagi. Pokoknya dia tuh intinya ada masalah di bandara atau apalah gitu. Dia harus masalah dengan penerbangan atau apa dan dia dibantu sama warga sama orang yang dia nggak kenal. Intinya dia terselamatkan lah, ada urusan di bandara itu. Dia telat atau apa gitu gue lupa. Terus dia bilang ternyata si orang itu pernah minta foto bareng Dinda di satu tempat di mana dan dia ingat kebaikan Dinda. Tuh. Itu artinya dibalas kebaikannya. Iya. Gitu. Kalau soal masalah, kita bicara konteks privacy sih sebetulnya, tadi gue bilang, kalau kita merasa sudah terganggu, apalagi kita bawa anak, boleh kita menolak. Tapi dengan cara-cara yang baik. Buat saya juga orang pasti akan paham kok. Gitu. Iya, atau kalau nggak jalannya buru-buru, jangan pelan-pelan. Atau sambil jalan harusnya. Atau ngomong sambil jalan ya, ya kalau bisa. nggak. Atau Nanti gini, kan dia susah. Iya, iya. Atau maaf ya, nih saya lagi ajak anak saya main dulu gitu. Pasti mereka juga paham. Tapi tetap dia maaf ya ini saya mau tapi tetap yang pinggir-pinggir tuh tetap terus keseret terus, seret. Nggak gitu. Anak gua nih keinjek nih gitu kan. Ada tuh cerita siapa ya? Gue pernah baca di ini, artis. Jadi lagi menghadiri pemakaman. Lagi suasana sedih nih. Pakai kerudung hitam gitu, lagi suasana sedih. Lagi berkabung lah. Karena itu pemakaman umum, ada masyarakat. Mbak, foto mbak, foto mbak. Orang lagi sedih nih, suruh begini kan gimana coba tuh? Itu orang-orang kayak gitu tuh tolonglah, maksudnya lihat kondisinya. Ini dalam kondisi berkabung. Jangan dipaksa suruh senyum foto begini, kan Udah gitu banyak dari mereka yang kadang-kadang cuma ngelihat keramaian, siapa foto tapi sambil nggak tahu ya itu. Iya, benar. Ikut juga. Kalau gue suka misalnya ada orang kelihatan ibu-ibu nggak ngerti gue nih gara-gara ada yang foto terus cuma ikut-ikutan foto. Emang saya siapa, ayo? Ya udah kalau nggak tahu nggak usah ikut minta foto. Gue suka gituin. Saya siapa? Gara-gara dilihat Abang kan yang di TV. itu enggak gara-gara sebelumnya ada orang minta foto. Terus suka ada tuh yang tipe-tipe yang ibu-ibu ikut-ikutan. Orang-orang pada minta foto sama orang ini, berarti dia artis. Gue suka tanya, emang saya siapa? Artis kan itu tadi pada minta foto. Nggak usah kalau nggak tahu saya. Sombong itu tadi. Siapa namanya? Dia mau cerita juga. Tadi gua ketemu artis tapi nggak tahu namanya, sombong banget. Siapa? Nggak tahu. Aman. Iya, kalau orang nggak tahu kita mah aman. Bener. Ya, cuma kan kalau gua mah nggak, kalau lu mungkin memang udah terganggu ya privasi. Kalau kalian berdua mungkin, kalau gua mah kan masih di tahap normal lah. Orang minta foto juga nggak banyak gitu, nggak yang sampai gua terganggu banget itu. Cuma cuma sekitar foto sebentar udah, nggak yang sampai bakal mengerubungi. Ya alhamdulillah gue mah maksudnya apa nggak seterkenal kalian lah. Tapi pernah dengar cerita Parto nggak yang waktu orang meminta foto? Dia lagi di kolam renang tapi kolam renangnya yang rame tuh. Parto tuh kan putih kan, mata sipit kan kalau buka kacamata. Ada beberapa orang lah gitu. Itu Parto nggak? Bukan, kayak orang Cina begitu. Ya. Parto kali ya? Bukan. Lihat lagi. Orang Cina tuh, nggak mungkin bukan, Mas Parto nggak gitu katanya. Tapi udahlah, kita datangin, Parto dengar ya kan. Pas begitu dia mau minta foto, Parto, ini cowok sang hao, tuh kan, gue bilang apa orang Cina tuh, balik lagi, Parto tuh pinter tuh Parto. Kan Parto denger ya orang segitu itu dia ngomongin, Parto bukan orang Cina, Parto diem aja itu. Habis buka kacamata tuh. Kan maksudnya jadi privasinya jadi tidak terganggu. Bener kayaknya Parto, udah yuk foto yuk. Anaknya lagi berenang kan. Si cowok lah hao, si cowok hao. Tuh kan gue bilang apa orang Cina lo. Nggak jadi foto akhirnya. Emang Parto tuh kocak ya Parto. Pinter itu Parto tuh. Nah terus orang yang nonton ini sekarang, itu ternyata Parto. Di Bali kan maksudnya di Bali. Ini kocak banget sih ya Allah. Ada. Kalau gue sering dikira Abdel. Serius? Berapa kali gue sama orang-orang. Cing Abdel minta foto. Enggak, lagi misalnya lagi parkir, terus keluar ngasih duit. Makasih Cing Abdel. Kenapa lu nggak curhat mah? Nggak gitu aja langsung. Gue pernah juga kalau ada iseng orang nggak, artis kan ya Pak?
Siapa ya? Oh, saya Abdel. Oh iya Abdel. Percaya dia. Percaya. Nggak sama Mas Temon gitu. Lah kemarin Abdel kesini gue tanya, lu waktu di foto orang ngirain lu siapa? Dikirain Mama Dedeh gue kata dia. Iya nggak mungkin. Nggak mungkin. Mama Dedeh ya? Nggak mungkin dong. Itu berlebihan. Tapi emang cerita Parto tuh lucu-lucu tuh kalau Lucu-lucu untuk emang, masalah emang. penggemar. Pernah katanya ditilang. Ditilang nih. Parto dulu nih. Set. Prit. Wih, Mas Parto. Lewat. Set. Parto pasti nungguin temennya dong. Eko udah duluan. Akri nih. Set. Gak kenal nih sama Akri. Nanya sama komandannya. Dia yang nilangnya tahu namanya Akri. Kata komandannya, siapa itu? Akri. Bodoh amat, mau ABRI kek, mau TNI katanya. Parto ketawa liatinnya. Akri Mas katanya. Bukan Abri. Oh, temen yang itu ya, Mas Parto? Iya. Oh iya lewat. Aduh, Mas Parto kemana ya? Lucu deh. Kemarin kan udah kesini bintang tamu. Udah lama itu. Tapi gue Dia mah kan yang ingat pernah- dari Parto, celana nggak pernah dibuka loh. Apaan? Dia kalau pakai wardrobe, berapa kali gue ke net, kan misalnya kostumnya apa, dia tuh selalu kalau yang di Tonight Show tuh apa sih? Apa di Tonight ini talk Show? show, di ini talk show Dulu tuh? satpam. Satpam kan? Dipakai jeansnya. Safari. Iya, safari. Di dalam celana Oh iya, bahannya di double tuh- dia? Iya, Double. dipakai celana Iya, jeans. Di double terus ya. Dia tuh nggak kayaknya Malas buka? Iya, malas buka. Apa coba? Gue tahu rahasia. Apa tuh? Dia nggak pernah pakai celana dalam. Wah, Nggak Benar, percaya. Kalau buka gitu, kalau pakai celana dalam buka kelihatan. Iya, makanya ya kan dia- bisa di ruang ganti. Ruang ganti orang ini talk show numpuk. Siapa aja yang masuk. Iya, Ngapain dia benar, nggak pakai celana dalam? Lah urusan dia. Ngapain nanya Ngapain ke lu tahu dia nggak pakai celana dalam? Kan dia cerita ke gua. cerita dia. cerita. Makanya dia tuh Kenapa gede. dia dalam rangka apa dia cerita-cerita? Lek gua nggak pakai celana dalam loh. Enggak gede dia tuh katanya. Apanya? Heeh. Punya lu gede nggak? Sedang Mas. Punya gua dong gede gitu. Kok bisa? Dari kecil nggak pernah pakai celana dalam. Jadi kegablek-gablek gitu. Katanya. Kata orang tua dulu kan gitu Iya, juga kata ya orang tua kan. dulu gitu. Kalau mau gede jangan pakai celana dalam. Ada teman gua gitu dari kecil nggak pakai celana dalam. Terus? Begitu udah gede hilang. Mana loh? Gede kagak hilang. Gimana ceritanya Ila? Dimakan jin. Nah, Leh, lu itu kan dia terkenal orangnya tuh ngomongnya ceplas-ceplos. Dan Si pahit lidah iya gitulah. Pernah nggak sih Leh ada yang mengkritik tersinggung lagu. gitu dengan kata-kata lu, baik itu mungkin vokalis band atau band sendiri? Iya kan salah satunya Maya Desta lamar. Desta ya. Marah. Iya kan dulu yang Oh, dibilang Club Etis, Club Etis. Etis. Waktu belum akrab kita. Oh ya Ternyata dulu. sekarang kita udah bro sekarang. Sekarang udah bro gua sama Desta. Udah tos-tosan di jalan sambil naik motor, udah bro gitu. Emang mengkritik apa dulu? Album Club Etis yang itu yang pernah itu. Ya biar wajar lah. Maksudnya orang nggak terima itu gua anggap sesuatu yang wajar. Namanya juga menilai. Ketika kita punya penilaian, orang ada yang nggak terima penilaian kita, terus nggak terima, ya nggak apa-apa, santai aja. Itu Betul. resiko dari kita ngasih opini. Iya, Iya. betul. Gue sih nggak yang terlalu mempermasalahkan gimana-gimana, biarin aja. Ya sama halnya ketika kita ngomongin tentang artis privacy dan yang lain kan itu beresiko semua ya kan? Iya. Lu pernah kesel gara-gara apa viral si Vincent viral sholat Jumat? Kesel sama siapa sih? Kesel sama Vincent? Kagak, itu kan materi stand up gua. Materi, Ya. materi. Iya, iya. Itu kan materi stand up gua. Lu Lucu tapi stand up gitu. Iya, katanya kenapa kalau rame Vincent sholat Jumat kok rame gitu. gua tiap Giliran gua tiap hari tiap Jumat kok nggak ada yang ngeramein gua. Maksudnya orang-orang tuh kayak kasihan, intinya kan gue tuh mau ngomong ini kan kasihan Vincent sholat Jumat tuh rame, sholat Jumat tuh rame gitu kayak kasihan orang jadi mau ibadah kan nanti Jadi aduh nggak enak. iya gitu. orang si Vincent baru sholat Jumat lagi kan setelah sekian lama nggak sholat Jumat. Maksud gua itu ada momennya ketika orang tuh gua mau ibadah lagi nih ya kan, si Vincent udah lama nggak sholat Jumat, dia sholat Jumat. Itu kan sesuatu yang bagus. Iya. Terus tiba-tiba diviralin dan puji-pujian berlebihan. Jadi kan ada orang-orang yang ya gua baru mau sholat terus gini kan jadinya risih, nanti malah menghalangi ibadah orang kan. Jadi kayak ya siapa tahu kan nanti gua sholat Jumat di sini nanti ketahuan diviralin lagi gitu. Gua sholat Jumat tiap minggu. Nggak ada yang viralin. Nggak ada yang mirahin. Maksudnya itu biasa aja gitu kan. Ya itulah Ya, itu kan public itu figure. sesuatu yang ya orang Islam sholat Jumat ya udah Ya tidak udah. ada yang Emang istimewa. begitu, ya kan? Iya. Tapi begitu Vincent rame.
Iya. Tapi kan mungkin karena Vincent, ini Vincent nih gitu kan terkenal. Kembali lagi ke masalah popularitas ya kan. popularitas, Iya. ya. Videoin gitu. Ya harusnya biasa aja gitu maksudnya kan. Ya udah gitu. Sholat Jumat ya Muslim sholat Jumat ya memang wajib. Iya, wajib. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Yang nggak bagus itu sholat Jumat di hari Sabtu. Iya. Gitu. Itu bukan sholat Jumat namanya itu. Lu sakit kemarin lah katanya? Kaki gua Asam urat. Katanya Bukan. karma. karma gua ngeledekin orang olahraga. Nah, jadi dia tuh, kita kan bikin grup padel. Ini kita udah ajakin. Dia mah enggak, kata gue mah enggak usah lah, kalian aja lah. Tapi dia datang. Gua mah sarang nongkrongnya. Nongkrong aja dia datang. Satu hari dia datang, tapi kaki pincang-pincang. Kenapa lu? Wah, sakit kaki gua. Gara-gara ngeledekin orang olahraga. Kan gua bilang, bininya Vincent, Vivi cedera. Terus gua, kenapa Sen? Vivi cedera. Gua bilang sama Vincent, nah cedera gara-gara apa? Olahraga. Berarti kalau kita nggak mau cedera, kita tidak usah berolahraga. Gue bilang sama dia, Oke. taunya gue cedera, nggak olahraga. Lagi turun dari mobil, jalan kaki biasa di parkiran. Terus jeglik gitu. Tijalike. Tijalike, kalau kata orang sudah tijalike. Udah, gara-gara itu doang. Kaki gue bengkak gitu. Terus kata Vincent apa? Makanya olahraga. Enggak, gue ingat tadi, gue karma. Ternyata gue nggak olahraga pun cedera. Cedera. Lagi jalan biasa, lagi jalan biasa aja. Kecepliket gitu. Iya, tijalike kalau kata orang Sunda. Bengkak. Misalah jadi nanya. Udah sembuh tapi sekarang. Masih nyut-nyutan dikit. Aduh. Sekarang. Udah diurut. Udah, ya ini kayaknya penyembuhan. Cuma sekarang kayak udah nggak. Ya kalau nggak. Ada yang retak atau patah? Enggak, cuma ototnya aja. Katanya gara-gara jarang olahraga. Jadi sekalinya gua kepelitek, otot gua kaget. Jadi kayak. Makanya jangan pakai itu suka. Makanya ini pakai yang empuk. Oh, dulu nggak empuk. Ada yang keras sama yang empuk. Nah ini yang empuk. Dia kan BA-nya Oh, pantes. Bukan BA, pecinta aja. pecinta. Sama itu. Sama bakmi itu. Mana aku nggak bawa bakmi? Kenapa gua harus bawa? Kan lu BA-nya. Bakmi apa mie? Iya. Ya masa gua BA bawa terus Lu kemana-mana? nggak ngasih teman-teman terus mintain video gitu. Beli dong bakmi. Usah dong, kasihan dong. Kok gitu, Leh? Ya kan pasti nggak ikhlas semuanya. Belum tentu. Kalau gua mah ikhlas lah. Pasti ikhlas lah, belum tentu lah. Iya nggak perlu lah kasihan. Gua tidak mau memanfaatkan teman-teman. Wih, Dia emang paling keren. makanya namanya soleh loh dia tuh. Tapi gua nanti minta video buat jualan gua ya. jualan stand up gua. Oh, dia mau show lagi ya? Lu mau Iya. taruh? Yang kedua nih. Yang keempat. Yang kemarin tuh waktu gua nonton, Terlalu banyak waktu ulang, yang tahun lalu itu yang ketiga. itu tahun lalu ya, Le? Iya. Lu gila ya. Time Kapan flies ya. kapan lagi ini show yang keempat? 13 Desember. Andre kan nonton yang waktu tahun lalu. Yang Seru-seru. Tapi jangan panjang-panjang kayak Ya waktu itu. enggak, yang sekarang mah gue nggak akan panjang-panjang, makanya gue bagi dua acaranya. Kan yang sekarang judulnya kan separuh baya separuh kaya. Gue bakal bagi dua sesi siang dan sesi malam. Siang sama malam beda materi. Beda materi. Jadi kayak dua pertunjukan yang berbeda. Iya, iya. Karena kan yang tahun lalu gue 3 jam setengah 3 jam setengah lo itu. Sendiri. sendiri. Orang pada marah-marah, lama banget sih. Iya. Lucu sih lucu tapi capek kita. Capek dengerin kalau 3 jam Ya, setengah. lama gitu sampai. Gua pulang duluan akhirnya, Le. Ya gue mau udah tahu pasti lu jam 10 pulang. Makanya show gue yang ini, kalau lu datang malam jam 10 udah kelar tenang. Nah, Nggak gua kerasa pulang ya Ini itu. Andre friendly ini. Iya, Nggak bagus. kerasa kan kalau misalkan udah lagi enak tuh 3 jam pasti. Iya, kerasa 3 jam kelayangan makanya. Dia berdiri sampai pegangan kursi gini. udah mulai oleng, Le. 3 jam apa gimana? Iya kebetulan aja materi gua tahun lalu. Ya gua nggak tahu, gua yang sebelumnya juga gua 3 jam setengah apa ya itu. Makanya yang sekarang mah gua bagi dua materinya. Jadi siang sesinya 2 jam, malam 2 jam. 2 jam tuh udah mau opener sama MC. Jadi nggak akan terlalu panjang dan gua juga jadi nggak ngulang materi kan. Gua dari kemarin manajemen selalu minta bikin 2 show dong, bikin 2 show. Jadi ngulang materi lagi. Gua males kalau ngulang materi. Akhirnya sekarang ya udah manajemen dapat yang diinginkan 2 show, tapi guanya nggak ngulang materi. Oke. Dan gua jadi nggak akan kepanjangan. Iya. Kita doakan kapan tuh? 13 Desember ya. Catat di ya, 13 Desember. Geraha Bakti Budaya loh. Geraha Bakti Beli Budaya. tiketnya di Yang waktu mana? itu beli tiketnya di event.hhcorp.com. Nah, tuh. Waktu Separuh kemarin di baya, mana? separuh kaya. Sama di tempat itu. Oh, di tempat itu juga sama? Iya, Oke. enak kan. Enak. Lu kosong nggak jadwalnya? 13 Desember tuh Desember ya? tanggal hari apa? Hari Sabtu. Jam Insya Allah, berapa? insya Allah kosong. Ya terserah mau nonton yang jam 2 siang apa nonton yang jam 8 malam. Kalau keburu lah ya.
Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Aman, kosong. Oh Sabtu ada ngobras kan. Oh iya. Ini soalnya sekarang kerjaan dah. Ngobras kain. Iya ngobras kain. Kita nggak bisa deh gue. Ada apa? MC. MC apa? Yang MC acara lah gimana? Emang dari siang? Ya kan di Bali. Oh di Bali. Iya. Emang udah di DP? Kritis nih. Udah. Orang ini Lu kritis. mau tahu banget urusan gue sih. Bapak Soleh bisa nggak Anda nanti ke depannya bisa berubah lebih biasa aja gitu, nggak kritis gitu. Ini juga biasa kok. Tapi kritis loh, ini mau ke Bali aja sampai panjang loh. Ya siapa tahu baru nego doang kan, baru nanya. Siapa tahu baru Mas Andre kosong nggak? Kosong. Di hold dulu ya. Apa soft lock ya soft lock, sambil belum di DP gitu kan. Siapa tahu lebih memilih Soleh gitu. Iya, tapi kayaknya Tapi nggak kalau aman gue sih, prediksi. kalau memang nggak ada ini gue pasti datang. Gue support lo pasti. Full. Kemarin sih tahun lalu datang sih. Terima kasih lo Tan. Sama. Walaupun pulang jam 10 tapi nggak apa-apa. Soalnya gue sama ngerti kok. Dio udah ngantuk Dio. Yang penting kan udah datang. Ya tanpa Dio pun pasti dia pulang duluan kok. Lihat bajunya. Dia kalau baju tuh keren-keren loh. Makanya ini kenapa lidah semua nih? Akan Rolling Stone. Rolling Stone. Oh, dia memang idola banget sama Rolling Mick Stone. Jagger lah ya? Jaga. Mick Jagger kenapa sih lidahnya dioperasi gitu? Memang dia jebleh dari lahir. Serius? Serius. Katanya dioperasi. Enggak, itu bohong itu. Oh bohong. Lu suka banget Rolling Stone? Suka. Emang sih dia Rolling Stone. Tapi kalau untuk band-band Nada. Jin Sok Barum in Memphis. Tapi kalau yang kerennya- sekarang band-band sekarang siapa yang lu suka? Kalau band sekarang yang ya seringnya suka Penerbang Roket suka. Kalau yang luar? Yang luar band-band yang muda ya. Apa? Lu ngikutin nggak? Gua yang luar Chemical Romance tahu? tahu bukan selera gua. Mas lalu tuh ya. Yang paling yang baru-baru kayak Mas ya yang apa yang band baru dari luar ya yang Apa? gua nggak terlalu ngikutin. Sekarang band-band sekarang tuh kayak gaya-gaya misalnya Gua Taylor Swift suka. Taylor Swift suka ya. Pasti lu yang ini lu nggak tahu nih. Yang mana? Kayak Rex Orange County. Enggak, gua nggak suka. Nggak suka. Nggak suka. Joe Malone, kok Joe Malone? Siapa? Post Malone. Post Malone ya? Enggak, bukan selera. Enggak. Gua itu kalau yang muda-muda apa ya? The Hypes gua suka The Hypes. The Tapi Hypes. itu udah nggak muda sih sebetulnya. Iya udah nggak terlalu. Berarti udah Kayak Harry Styles. Rolling Stone Harry dia Styles mah udah. biasa. Harry Styles suka? Beberapa lagu sih oke, cuma bukan penggemar gua. Berarti lu menggemari Rolling Stone. Iya, Mick Jagger banget gitu. iya semuanya Rolling Stone. Sebenarnya Rolling Stone. Iya, Berarti lagu-lagunya tahu lah ya. iya Tahu. tahu. Keren ya tahu. Dulu kan Anda sebagai wartawan musik ya. Hmm. Ya udah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi tanya sih band paling katrok menurut lu siapa? Siapa ya yang Band luar, Katro? band luar. Gua nggak tahu kalau Katro berarti nggak akan keinget sama gua karena Iya. nggak usah diinget-inget kalau yang Katro mah nggak akan ya, jelek emang udah. nggak keinget juga ya. Iya, Hindia keren nggak? Hindia keren. Hindia keren. Hindia keren. Wah. Gua akui Hindia juga keren. Hindia keren apa? Bagus anak-anak sekarang pada Anak-anak bagus-bagus. sekarang keren-keren kok. Apa musiknya keren-keren. Malik suka nggak Malik? Suka Malik. Gue juga suka Malik. Enak-enak lagunya. Iya. Jen Malik. Bukan, Malik and Bukan Essential. Malik and the Essentials. Tahu nggak? Nggak tahu. Gue paling suka lagunya Malik itu Gua yang Arabik taunya gua tuh. Setapak Seribu Dari. Iya. Itu gue suka. Gimana lagunya? Setapak Seribu Dari. Nggak gitu. Nggak gitu. Beda. Bukan gitu. Enggak. Lu pernah- Katanya tahu suka lagunya. tahu. Setapak sedih. Apalagi? Yang bisa dinyanyikan apa? Lu suka lagu Arabik nggak? Yang mana? Tahu jangan sama. Ah iya, ada yang lagu nggak tahu semua nggak berarti kalau ngefans tuh tahu semua. Tahu cuma beberapa aja. Oh iya. Kenapa? Tercantik di dunia coba. Gitu. Gimana? Masya Allah, cantiknya itu keren. Ada ya? Lagu siapa itu? Arabik. Arafik. Iya itu bagus banget tuh itu. Ntar gue denger. Masya Allah, Harus gitu, cantiknya. mukanya harus gitu ya. Lah emang Arabik kan begitu. Kalau ini dunia. Iya. Sambil Sambil nggak apa gue. Senja Teduh Pelita itu gue suka. Kita bikin romantis. Kita Bikin tahu paling tapi nggak tahu siapa yang nyanyi ya romantis, kadang-kadang sekarang tuh ya. Viral tapi siapa Apa yang nyanyi? coba yang ditahu Itu tapi. yang tadi nggak tahu gua. Itu Malik. Itu Malik. Gua kan baru tahu tuh. Iya, Ternyata itu Malik. Malik Gua enak-enak pikir lagunya. Roma itu dulu. Kok bisa jadi? Kalau menurut lu ATF keren nggak? Biasa aja. Nah, biasa aja. Biasa aja. Orang-orangnya keren. Ah. Musiknya biasa aja. Mesti biasa aja. Orang-orang keren. Secara musisi keren. Lu belum denger single terbarunya ATF kan? Udah. Belum Yang dong. lu nyanyi di depan. Udah denger? Udah dengar. Dikasih Mirip-mirip siapa lagunya? YouTube. Betul. Gue bilang sama Vincent,
Kayak YouTube nih. Betul. Bagus lagunya, tapi gue bilang, tapi ini enak didengar bukan enak ditonton di panggung. Kenapa? Enak gitu. Tapi kalau lu sebagai penonton, pasti lu cuma diem. Iya betul. Gitu betul. dong. Bukan lagu yang bikin jingkrak-jingkrak. Iya. Ya? Itu masukan Kan yang nanti kan bagus. kalau di panggung pasti ada momen, pas bagian lagu ini, Surya yang nyanyi, lu cuma main gitar, lu Bisa. istirahat. Iya, nggak usah lu tiba-tiba, aku ada. Ya maksudnya Pergi. kalau kan liriknya aku ada. Itu artinya menandakan ya gua ada. Masa gua nggak ada di ATM? Iya kan, nggak perlu itu juga orang udah tahu. Maaf dulu ya. Gua tuh kalau berisik ngantuk gua tuh bener. Lu udah denger vokal Surya di awal? Udah. Yang di awal? Nggak, gua denger yang versi yang udah ada. Emang ini udah yang, tayang belum? udah, yang udah ada yang di awal, yang waktu vokal Surya udah denger? Kan ini ada vokal Suryanya juga. Enggak, maksudnya yang di awal. Yang di awal mana? Yang di awal vokalnya. Iya, Udah denger? udah. Yang Surya? Iya kan yang itu kan? Bukan. Yang mana? Yang sebelumnya udah denger belum? Enggak. Nah, lu mesti denger dulu. Karena lu nanti kita berjumpa lagi di ATF selanjutnya. Kan lu bisa di belakang ngobrolin ini. Iya benar-benar kasihan juga. Ya kan ini, makanya nimbrung dong. Kamu nimbrung gimana? Gua nggak tahu lagunya juga. Aku ada yang mana? Coba. Sebenarnya- Lagu belum rilis. Nah, Gua ini kan nggak nggak apa-apa. tahu ini intern. Tadi lagu rilis juga nggak tahu dia. Yang tahu gua yang Enggak, lirik. yang tadi, Yang mana? yang We Love You nggak tahu. Tahu. Yang Enggak kan, tahu gua nggak bilang. tahu juga. Kan gua bilang kan sama si Andre. Oh, itu sama anak-anak lu kali ya. Sama anak lu. Iya. yaudah. Tadi juga nggak tahu itu. Makasih ya, Soleh udah hadir di ATF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran lu tadi kagak pergi, giliran gua pergi. Gua kalau ada orang ribut-ribut ngantuk gua. Oh gitu. Aduh. Ya pokoknya direkam lah. Iya, Direkam, oke. direkam. Oke. Nanti gua Bagus coba. tapi Nanti tolong masukan tapi masukan. Masukan bagus. Itu bagus lagunya YouTube. Tapi gua bilang sama Vincent, ATF kan band panggung, bikin lagu yang Panggung. catchy, Iya, yang betul. semacam kayak pesawat tempur atau bento yang bikin orang tuh joget dan pengen sing Nah, along. jadi kalau lagu yang ini menurut gua betul kata lu, buat di panggung kan kayaknya nggak bisa yang atraktif. Dia Iya. lebih ke idealis sih menurut Kata gua. Vincent lebih enak dimainin Lebih gitu. enak dimainin, Memang bener. dimaininnya enak, emang bagus kan, megah kan kayak YouTube Kalau kan. kayak panggung itu biar lebih mengajak penonton. Iya. What am I going to do? Nah, Nyanyi iya, semua. kayak gitu-gitu. Kayak Oh, gitu. Itu lagu siapa tuh? Lagu siapa Iya. tuh? Hah? Itu lagu siapa tuh? Jadi lah sebenarnya itu lagunya dia, lagu dia itu. Masih sampai sekarang loh itu lagu. Ya, Dari 2012. nah maksudnya gini, kita tuh kayak Nggak peduli itu. Enggak, maksudnya bener bagus itu. Enggak, maksudnya Lu yang nggak peduli. lah kalau band itu kan pasti ada rasa gila kita ngeband nih. Ada rasa kepengen dibilang idealis juga ya. Iya. Tapi dibilang kepengen mengekspresikan kemampuan atau apa namanya musikalitas kita kan juga ada lah ya gitu. Iya, lagu yang itu tuh menurut gua bagus. Jadi buat Tapi buat jualan enggak ya? ya itu buat misalnya kalau di panggung di setlist lu taruh di tengah biar istirahat dulu penonton. Abis jingkrak-jingkrak oh, kita kasih lagu yang cuma buat dinikmatin apa musikalitasnya. Pengamat musik harus didengeri. Bagus, ini masukan bagus nih. Nah sekarang festival musik yang paling bagus menurut lu yang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia menurut gua Joyland. Pesta Pora? Pesta Pora bagus tapi nggak senyaman Joyland kalau menurut gue ya. Kenapa? Kalau dari konteks nyaman ya, Joyland itu festivalnya kecil, cuma di Senayan tuh di lapangan kemarin tuh sempat di lapangan softball. Dia cuma ada 2 panggung besar sama 1 panggung kecil dan ada panggung stand up. Panggungnya nggak banyak? Nggak banyak, tempatnya kecil, jarak dari panggung ke panggung dekat, terus orangnya nggak terlalu padat. Buat orang-orang tua kayak gua yang gampang lelah, enak. Jalan dari satu panggung ke panggung lain nggak capek. Terus nggak desek-desekan. Kita masih bisa duduk di perumput menikmati musik. Menurut gue tuh Joyland tuh salah satu yang paling nyaman ya kalau di Indonesia ya. Kali kalau bagus Gua Pesta belum pernah Pora sih. juga seru. Gua belum pernah nonton Joyland. Joyland tuh ini, sampai Vincent aja bilang gua kalau di Joyland enak. Nggak ada yang minta foto, jadi santai orang-orang itu kayak orang-orang itu yang ngelihat, yang menghargai privasi lah si para pembelinya tuh kan karena tiketnya kan relatif lebih mahal dibandingin festival yang lain. Ya si Vincent bilang, nah gua kalau di Joyland enak di jalan-jalan nggak perlu khawatir kemana-mana dimintain foto karena orang-orangnya pada santai memang datang buat musik bukan buat misalnya ketemu artisnya. Ya ketemu artisnya makanya pemain-pemain band yang manggung di Joyland pun kan santai pada nonton ikut misalnya kan ada band luarnya
Dia ikut nonton. Udah gitu tempatnya enak. Karena di lapangan jadi kan bener-bener kayak piknik. Udah gitu dia ada sesi buat aktivitas anak-anak kalau ada yang bawa anak gitu. Dan yang paling penting sih tempatnya kecil. Green room-nya enak waktu Dia itu. tiap tahun ada nggak sih? Ya tahun ini dia diperkecil jadi Joyland Session karena sponsor berat ya. Tapi Joyland itu menurut gue ya yang paling nyaman. Kan kalau kayak Pesta Pora dan Synchronize mirip tuh. Iya, Suasananya ramai banget tuh, Ramai hiruk banget, pikuk. iya, iya. Jalan tuh kadang-kadang udah susah dan itu tadi capek lihat. Kalau si Joyland mah enak. Iya. Masih nonton musik tuh senang, Iya, masih ada suasana pikniknya. Iya. Anda pasti nggak tahu ya? Nggak tahu. Gua Pesta pengen- Pora gua- saya gua- tahu, gua penasaran Synchronize tuh, gue tahu, cuman kalau Joyland baru Joyland. dengan. Penasaran tuh gue tuh pengen lihat tuh Joyland. Iya, tahun ini sih adanya Joyland Session. Dan si Joyland tuh festival pertama yang ngajakin yang beneran bikin acara stand up dengan proper. Beneran dikasih panggung, kasih sound yang bagus, sesi khusus panggungnya bener kelihatan sama orang. Si Joyland tuh yang bener-bener ngasih panggung stand up yang bener-bener proper ya. Iya. Pertanyaan terakhir, Le. Buat Oke. Soleh. Soleh, coba kasih kita referensi musik lokal yang cocok sama persona kita. Kalau buat Sule sama Andre kayaknya yang seneng-seneng komedi cocok Orkes Pensil Alis. Orkes. Gue kayak tahu tuh. Si Hifzi. Hifzi ya? Hifzi sama Mukti. Iya. Menurut gua cocok nih buat orang-orang kocak kayak gini. Lagu-lagu Tahu- gitu ya? Lagu orkes. Ya, orkes. Lagu gua yang ada lagunya tuh mereka yang hitsnya tuh kipas angin kesedot sampah. Kipas angin kesedot sampah. Lirik itu aneh. Coba deh kenapa sih? Cocok deh Lihat ya, buat kita Si Hifzi nyanyi kan? Hifzi sama Mukti buat Bikin lah lu. orang-orang kocak kayak kalian tuh. Orkes apa kayak kita gitu. Bener ya? Gue udah ada kemarin. Lu dari dulu juga begitu. Dari dulu juga begitu. Kalau ada ide-ide nih dari dulu. Bener ya, Le ya? Awas ya, Le. Udah habis itu ngilang. Nah, lu kan udah bikin sama Prediksi udah, sama ATF udah, sama Popstar udah, sama keluarga udah, sama Sule bikin. Iya. Oke, gue memang rencana udah ada, Le. Apa? Gue mengajak dia sama Inyong. Bener ya? Bener. Bikin trio orkes gitu. Orkes itu salam-salaman. Enggak, udah beneran. Dari dulu juga salaman. Gua udah salaman lagi. Sekarang mah dia benar. Sekarang benar. Dulu bukan capek banget kayaknya kerja. Ini dia lagu banyak banget. Banyak banget. ATF, Popstar, sampai orang bingung. Ini Andre Taulani itu yang mana? Gitu ya. Prediksi segala macam lu keluar. Belum bulan apa? Ada lagi single prediksi yang baru. Ada lagi. Ntar take vokal lagi ya. Udah ada. Dia mah banyak bener. Kalau sekarang bener Sule, sekarang harus dikejar. Iya, Bener dia, energinya lagi ada musik. Bedain juga ada lagu di single. Ada. Serius beneran, Le. Ada bedain. Bedain. Kan, tapi bagus dia kan Nah, merangkul bener kalau sama semua Inyong sama orang. Sule cocok Ya, tuh. jadi gue udah bilang sama Inyong waktu itu. Bertiga kan. sama Lia. Lagunya tapi lagunya harus Orkes, kocak orkes, ya, ya. orkes kocak. Udah lagu-lagunya bagus-bagus nih, orkes nih banyak. Iya, bagus. Ada. Menurut gua jadi lebih Kita bikin ya, bener salaman lo. Ah, lu dari dulu juga salaman mulu lu. saksinya di sini, saksi. Padahal saksi. tahu gue bisa nyanyi, padahal gue tahu bisa Iya, nyanyi. kita salaman kita udah. Bener ya, Udah, awas ya. Sama Inyong ya bertiga ya. Ya, ya. nggak usah sama gua kan gua nggak ikut. Lu jadi saksi. Iya Saksi. saksi. Taulani TV saksi nih. Andre mau Ini udah bikin. masukan bagus mau loh dari bikin- Soleh Solihun sebagai pengamat Betul, musik. nanti begitu gue bikin sponsorin dong Mbak Mis. Kenapa urusan ke Ya kali BA. Sejuman dong. Sponsorin dong ya. Oke, Ya, benar, terima kasih benar. Soleh Solihun. Soleh Solihun, terima kasih.